Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Kita pada pagi hari ini menjelang siang dapat berjumpa lagi di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Seperti yang telah kita rencanakan ya, kita sudah di penghujung mungkin materi hanya 2 atau 3 materi lagi, 3 atau 4 minggu lagi kita menyelesaikan perkuliahan di semester 2 ya untuk kalian Kesmas kelas B. Oke, agar lebih efektif seperti biasa ya saya serahkan aja ke kelompok berapa 7 ya sekarang. Kelompok 7 untuk memandu acara diskusi karena pertanyaan sudah ada kan ya? Silakan saya mungkin di tengah atau di akhir lah untuk berkomentar dari apa yang Anda diskusikan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kostadi Saputra selaku dosen pengampu kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta rekan-rekan yang berbahagia. Saya Usunifianti. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memandu sesi diskusi pada hari ini mengenai materi hak asasi manusia dengan kasus insiden mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Sudah masuk di komentar YouTube ada sekitar 10 pertanyaan dan insya Allah akan kami jawab satu persatu teman-teman. Dan terima kasih pula atas partisipasi dari teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaannya akan kami jawab satu persatu. Baiklah, di sini ada pertanyaan dari Elia yang mengenai apa dulu dan kewajiban akan dijawab oleh Salwa. Kepada Salwa, disilahkan. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Pertanyaan Elia adalah apa yang harus didahulukan, kewajiban dan hak? Kewajiban dahulu atau hak terlebih dahulu? Menurut saya, kewajiban yang harus didahulukan, baru hak, karena kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus kita penuhi, barulah bisa mendapatkan hak. Apabila kewajiban dilakukan, maka hak didapatkan. Hal ini berarti kewajiban dan hak telah dilakukan secara seimbang. Bagaimana cara seseorang agar menyeimbangkan kewajiban dan hak? Agar seseorang mampu seimbang dalam memenuhi kewajiban dan haknya, ia haruslah dapat membedakan mana yang kewajiban, mana yang hak, lalu tunaikan dahulu kewajiban, baru boleh menuntut hak yang harus didapatkan. Dan juga kita harus tahu dalam menempatkan diri kita dalam suatu situasi. Apakah cukup, Elia? Cukup. Baik, terima kasih kepada Salwa yang telah menjawab pertanyaan dari Elia. Selanjutnya ada pertanyaan kedua datang dari Diaul Haq Ajizah, yang mana bertanya mengenai bagaimana warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri berpartisipasi dalam hak vote-nya. Nah, mungkin pertanyaan yang maksud oleh dia adalah karena warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini memberikan hak suara ketika pemilu. Mungkin seperti itu ya dia. Ya, seperti itu.
Oke, baik dia. Berdasarkan sumber yang saya baca, jadi untuk pemilihan umum untuk pemberian suara dari masyarakat, dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu melalui 3 metode. Ada 3 metode. Jadi warga negara Indonesia ini bisa memilih antara 3 metode itu. Yang pertama, datang langsung TPS yang ada di luar negeri, tentunya Indonesia, kemudian melalui kotak surat keliling, dan yang terakhir itu menggunakan kantor pos yang ada di luar negeri. Nah, namun mohon maaf, barusan terkendala jaringan. Saya lanjutkan jawabannya ya. Jadi biasanya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu memilih untuk menggunakan kantor pos yang ada di luar negeri untuk melakukan pemilihan umum atau menyalurkan hak suaranya. Nah, biasanya pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri jauh lebih cepat, jauh lebih dahulu dibandingkan dengan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Misalkan di Indonesia itu dilakukan pada tanggal 17, nah tetapi di luar negeri itu sudah, tapi sebelum tanggal 17 sudah dilakukan pemilihan. Namun pada saat penghitungan suara itu sama dilakukan pada hari yang sama dengan di Indonesia. Mungkin seperti itu dia. Apakah cukup jawabannya? Cukup, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada dia. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Neng Salwa yang akan dijawab oleh Fauzia. Kepada Fauzia, silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Sawa. Pertanyaannya, bagaimana solusi agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Dan apakah hukum terkait penggunaan media sosial di Indonesia sudah efektif? Solusinya, masyarakat harus pandai memilih dan memilah informasi yang beredar di media sosial dan jangan sembarangan mengupload berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya, serta jangan mudah percaya pada berita yang hoax. Lalu, menurut kelompok kami, hukum terkait penggunaan media sosial di Indonesia ini belum efektif karena masih banyak pengguna media sosial yang menyebarkan berita-berita yang tidak berdasar atau belum dipastikan kebenarannya. Apakah sudah cukup, Neng Salwa? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fauzia yang telah menjawab pertanyaan dari Neng Salwa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Venita yang akan dijawab oleh Kamila. Kepada Kamila, disilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa akibat jika pelanggaran HAM tidak segera ditangani? Jadi, jika dalam suatu kasus pelanggaran HAM tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan ke dalam beberapa hal. Contohnya, pada korban akan menimbulkan rasa traumatis, kemudian tidak terwujudnya suatu keadilan di negara kita, yang mana sebetulnya tertera dalam Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga bebasnya perlakuan yang melanggar hukum. Bagaimana, Venita? Apakah sudah cukup? Cukup, Kamil. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih kepada Kamila yang telah menjawab pertanyaan dari Venita. Terima kasih juga Venita telah bertanya kepada kelompok kami. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gina. Pertanyaannya akan dijawab oleh saya sendiri mengenai bagaimana pandangan dari kelompok terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia ada mahasiswa Papua Surabaya. Nah, menurut pandangan dari kelompok kami mengenai insiden mahasiswa Papua yang ada di Surabaya itu merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia ya, karena dapat kita lihat di video itu sudah dijelaskan bahwasannya mahasiswa Papua itu tidak tahu menahu mengenai jatuhnya bendera ke dalam selokan. Nah, jadi di sana mahasiswa Papua itu sebenarnya tidak tahu dan bisa juga disalahkan karena mahasiswa Papua hanya mengetahui hal tersebut terjadi itu di WhatsApp grupnya saja, dan tiba setelah mereka mengetahui masa datang ke asrama mereka dan meneriaki mahasiswa Papua itu karena tidak mau keluar dengan kata-kata yang bersifat rasialisme seperti yang sudah dicantumkan ya gambar-gambarnya di dalam video penjelasan kelompok kami. Nah, itu tuh merupakan pelanggaran hak asasi manusia terkhusus kaum minoritas yang ada di Indonesia. Mohon maaf, barusan terkendala jaringan. Baik, saya lanjutkan jawabannya. Jadi, menurut kami itu merupakan tindak pelanggaran, merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena ada kata-kata yang tidak sesuai yang seharusnya tidak dilontarkan kepada masyarakat itu melontarkan kata-kata yang bersifat rasialisme, dan di saat itu ada oknum TNI dan juga Polri yang ikut memprovokasi massa untuk melakukan tindak seperti itu. Dan kami mahasiswa juga berharap agar tidak lagi terjadi kasus serupa seperti insiden mahasiswa yang ada di Surabaya. Mungkin itu, Gina, apakah cukup? Cukup, Use. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini masih ada pertanyaan dari Elia. Pertanyaan kedua dari Elia yang akan dijawab oleh Kamila. Kepada Kamila, disilahkan. Baik, pertanyaan kedua dari Elia yaitu mengenai insiden mahasiswa Papua di Surabaya ini, tindak lanjut ke jalur hukum itu seperti apa? Nah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia atau Menko Polhukam Wiranto memastikan proses hukum kasus insiden asrama Papua di Surabaya tetap dilanjutkan. 5 orang anggota TNI dari Kodam 5 Brawijaya telah diskors untuk kepentingan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, proses hukum 2 anggota TNI ini telah naik menjadi penyidikan. Selain anggota TNI, 2 orang dari warga sipil juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus rasisme, polisi menjerat Tri Susanti dengan pasal berlapis, yakni UU ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian di medsos dan pasal pidana tentang penghasutan. Bagaimana, Elia? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kamila yang telah menjawab pertanyaan dari Elia. Mungkin sedikit menambahkan bahwasannya tadi disebutkan ya ada 2 warga sipil yang terlibat dalam aksi provokasi ujaran kebencian kepada
mahasiswa Papua yang ada di Surabaya ini berdasarkan sumber yang saya baca itu bernama Tri Susanti dan juga Veronica. Nah, ini tuh yang menyebarkan foto bendera yang jatuh ke dalam selokan kepada ormas-ormas yang ada di Surabaya, sehingga ormas-ormas yang ada di Surabaya ini mengalami kemarahan terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya tersebut karena menyangka bahwasannya hal tersebut itu dilakukan oleh mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Sahla yang akan dijawab oleh Salwa. Kepada Salwa disilahkan. Pertanyaan dari Sahla yaitu apakah terdapat unsur kesengajaan atau terencana dalam jatuhnya bendera merah putih untuk memicu dan mengkambing hitamkan mahasiswa Papua tersebut? Menurut kelompok kami, adanya unsur kesengajaan ada unsur kesengajaan dalam jatuhnya bendera untuk memicu konflik dan mengkambing hitamkan mahasiswa di Papua. Mahasiswa Papua di Surabaya. Sebenarnya, bendera jatuh tersebut tidak ada yang mengetahui di antara kedua belah pihak, baik dari mahasiswa maupun kelompok ormas, karena terlalu cepat mengambil kesimpulan yang tersebar di sosial media. Sedangkan menurut penghuni asrama membantah adanya pengerusakan karena bendera tersebut masihlah terpasang saat pagi hingga siang hari, yang menimbulkan kesalahpahaman adalah adanya beberapa mahasiswa Papua yang keluar asrama untuk membeli makanan, namun saat kembali tiang beserta bendera sudah tidak ada di asrama tersebut. Lalu pertanyaannya satu lagi, yaitu banyak juga berita yang mengangkat isu bahwa Papua merupakan provinsi yang dianaktirikan oleh pemerintah. Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Menurut kami, untuk kasus Indonesia menganaktirikan Papua tidaklah benar, karena pemerintah tidak pernah bermaksud untuk membiarkan pelanggaran hukum dan HAM di Papua. Dan juga dalam hal pembangunan, pemerintah memiliki keinginan untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua sehingga mengejar ketertinggalan dengan provinsi lainnya. Pemerintah juga mengeluarkan dana APBN yang cukup besar untuk Papua dalam hal pembangunan ini. Isu seperti inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan gerakan separatis yang ditimbulkan oleh oknum-oknum tertentu. Apakah jawaban saya cukup dimengerti, Sahla? Cukup, Salwa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salwa yang telah menjawab pertanyaan dari Sahla. Selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Nurbaiti yang akan dijawab juga oleh Salwa. Kepada Salwa disilahkan. Untuk pertanyaan Putri Nurbaiti, apakah pelecehan dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran paling berat dalam HAM? Mengapa hal ini sering terjadi pada kaum perempuan? Apa hal tersebut menjadi hal yang lumrah terjadi? Bagaimana tanggapan kelompok Anda? Pelecehan maupun kekerasan seksual tidaklah dibenarkan adanya, karena hal ini merupakan pelanggaran berat dan juga bukan hanya hukum pidananya saja. Dari namanya saja bisa kita simpulkan, bukan? Perbuatan ini tidak sangat merugikan bagi korban. Perempuan sangatlah rentan menjadi korbannya, karena saat menjadi korban, segala hal dijadikan sebagai umpan penyebab terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut, hingga menyudutkan korban. Masyarakat seringlah menganggap bahwa perempuan yang menjadi korban mengundang pelaku untuk melakukan perbuatannya seperti dianggap merayu dan menggoda dengan cara berpakaiannya. Namun hal tersebut sangatlah salah besar, sebab banyak juga perempuan yang berpakaian tertutup tetap menjadi korbannya. Akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan sering terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sebagai korban sering kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Banyak sekali kasus kekerasan seksual di Indonesia yang
diselesaikan secara kekeluargaan. Saat korban dengan susah payah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, lagi-lagi kasus ini tidak ditangani dengan baik, lalu berhenti pada kesepakatan non-litigasi. Pelecehan yang paling sering terjadi dan menjadi hal yang biasa di masyarakat adalah pelecehan verbal atau catcalling. Bahkan banyak sekali pelaku yang merasa bahwa perilaku ini dianggap sebagai sebuah pujian bagi korban, padahal bukan. Sayangnya, belum ada peraturan khusus yang membahas tentang catcalling ini, sehingga perilaku ini telah menjadi kebiasaan yang paling mengerikan. Seperti itu tanggapan dari kelompok kami, Putri. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Salwa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salwa yang telah menjawab pertanyaan dari Putri Nurbaiti. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Farid, akan dijawab oleh Fauzia. Kepada Fauzia, disilahkan. Baik, pertanyaan dari Farid yaitu, berdasarkan kasus yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, katanya pada soal TWK atau tes wawasan kebangsaan KPK, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas atau tidak seharusnya dipertanyakan. Menurut kelompok kalian, apakah hal tersebut merupakan pelanggaran HAM? Jawabannya, berdasarkan pernyataan dari beberapa peserta TWK mengatakan bahwa mereka mendapatkan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan pada saat proses wawancara. Seperti pertanyaan mengapa belum menikah, pilih Al-Quran atau Pancasila, bahkan ada yang ditanya soal lepas hijab sampai alasan kenapa bercerai. Nah, menurut kelompok kami, hal ini dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut melanggar hak asasi manusia. Karena pertanyaan tersebut melanggar hak privasi seseorang dengan mempertanyakan perihal kehidupan pribadi, pandangan politik, bahkan agama. Hal ini juga telah terbukti bahwa Komnas HAM juga mengatakan bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan KPK. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Farid? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Fauzia yang telah menjawab pertanyaan dari Farid. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Putri Maulidiani yang akan dijawab oleh saya sendiri mengenai jika memang di negara kita sedari dulu, bahkan sejak kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan proklamasi sudah waspada dan memperjuangkan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, maka menurut kelompok kami, kelompok 7, mengapa hingga sekarang masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat minoritas oleh masyarakat Indonesia sendiri, seperti kasus mengenai mahasiswa Papua oleh akhir-akhir ini. Bahkan hampir sebagian kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia masyarakat Papua di Indonesia tidak pernah terselesaikan hingga sekarang. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita sebagai mahasiswa Indonesia dalam menyikapi masalah pelanggaran hak asasi manusia tersebut? Nah, baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Jadi, berdasarkan sumber dari yang saya baca, dari Komnas HAM, bahwasannya penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu memang belum maksimal sampai saat ini ya. Nah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor pendorong, seperti banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, kemudian eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, yang selanjutnya lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, kemudian rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan perlindungan hak asasi manusia, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Nah, bahkan berdasarkan informasi dari Komnas HAM sepanjang 2019
itu telah diterima sekitar 2.757 aduan yang datang dari masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat dari banyaknya aduan ini berarti pelaksanaan atau penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini memang belum maksimal. Terlihat dari adanya kasus seperti yang ada di Surabaya, itu mahasiswa Papua di Surabaya itu merupakan tindak penyelewengan hak asasi manusia. Bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa dalam berpartisipasi untuk agar tidak lagi terjadinya pelanggaran yang sama. Jadi kita sebagai mahasiswa yang digadang-gadang sebagai pelaksana penegakan hak asasi manusia yang biasanya diwakili oleh kita ya sebagai mahasiswa ini berjuang dalam menegakkan HAM. Tetapi kita hanya sebagai mahasiswa yang mana kita hanya bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan barisan terdepan saat adanya ketidakadilan akan hak asasi manusia. Nah, kita selaku mahasiswa ini diharapkan memberikan kontribusi yang real atau nyata saat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan bersifat acuh tak acuh, serta kita juga harus memberikan ide ataupun aksi pembelaan hak asasi manusia jika ada pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin memang sangat berat dan tidak diadili secara adil. Nah, namun di balik itu semua, hak asasi manusia ini tidak akan tegak dengan satu pihak saja. Jadi kita hanya sebatas mahasiswa yang mana hak asasi manusia ini akan terwujud apabila adanya kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya kita sebagai mahasiswa, apalagi kita hanya sebagai mahasiswa ya, entah itu pemerintah, aktivis-aktivis HAM, maupun setiap orang yang ingin diperjuangkan hak individual dan hak publiknya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia di samping memiliki hak untuk dipenuhi oleh pihak lain, namun kita juga punya kewajiban untuk menghormati dan mewujudkan hak orang lain, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pertanyaan Elia yang dijawab oleh Salwa. Jadi setiap orang itu harus mampu berpikir di samping adanya hak, dia juga harus pula membatasi hak-hak dirinya untuk menghormati hak-hak orang lain. Mungkin seperti itu, Putri. Apakah cukup jawabannya? Terima kasih Usa atas penjelasannya. Cukup. Baik, terima kasih juga Putri atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Putri tadi itu menutup pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kelompok 7. Sebelum kami tutup, apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan mengenai hak asasi manusia ataupun kasus yang terjadi, kasus yang kami bawa mengenai hak asasi manusia? Oke, kalau tidak silakan aja tutup dulu untuk kelompok, simpulkan ya untuk kelompok 7. Ya, baik, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian diskusi dari kelompok 7 mengenai
hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini sampai saat ini belum maksimal, terlihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, dan kasus-kasus tersebut pun banyak faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorongnya. Semoga kedepannya Indonesia ini bisa menegakkan hak asasi manusia secara maksimal dan tidak lagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti insiden mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya Useni Fianti atas nama kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 7 dan teman-teman dari kelas B yang telah melaksanakan diskusi tentang HAM ya. Dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang saya perhatikan ya, ini cukup beragam. Namun ada beberapa hal yang harus saya luruskan juga ya terkait dengan masalah pemahaman mengenai HAM khususnya. Dari 37 kalau tidak salah kelas B ya, ini yang tergabung 33 yang tidak hadir di Zoom, mohon nanti untuk meminta klarifikasi ya. Oke teman-teman semua, mengenai HAM ya, yang memang dalam buku kita, dalam materi kita disatu babkan dengan masalah hukum dan HAM ya. Bahkan dalam penanganan konteks politik atau pemerintahan di kita diurus oleh kementerian yang sama, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, antara hukum dan HAM memang dalam satu sisi ada persamaan yang tak bisa dipisahkan, tapi dalam beberapa konteks yang lebih spesifik ya, HAM ini terpisah dari konteks hukum yang kita pelajari di minggu lalu ya. Ini harus paham. Sehingga dari pertanyaan maupun bahasan kita ada yang campur gitu kan. Sebenarnya ini masalah hukum biasa. Namun juga ada beberapa hal yang perlu saya luruskan sekali lagi ya, karena kalau sudah, makanya ini belajar. Untuk itu mohon pada teman-teman yang lainnya yang off cam juga untuk menyimak dengan baik ya apa yang saya akan tekankan di sini mengenai hak asasi manusia. Oke, HAM kenapa itu muncul ya? Kita sering mengulang sebenarnya bahasan dari mulai mata kuliah yang lalu ya tentang Pancasila, yang memang ini menjadi isu internasional atau isu universal, isu dunia yang dalam perkembangan terakhir ya, sudah cukup lama menjadi bahasan yang menjadi perhatian dunia. Sekalipun masalah pelanggarannya tetap banyak gitu kan. Karena ini masalah manusia kan gitu. Yang secara kodrat juga, yang secara manusiawi juga terkadang apalagi lepas dari sisi kemanusiaannya ya. Jadi manusia itu dalam situasi tertentu akan lepas dari sisi kemanusiaannya. Yang seperti Cicero bilang ya, seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya ya gitu kan. Thomas Hobbes dan kawan-kawan juga mengatakan hal yang sama. Nah, kita lihat pada saat perkembangan budaya modern dengan ada akhirnya Renaissance yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dibarengi dengan isu yang mendampinginya yaitu humanisme ya. Jadi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia itu kurang lebih cikal bakal budaya modern ya secara awal memahami bahwa HAM ini harus menjadi salah satu perhatian setiap bangsa-bangsa di dunia. Dengan latar belakang kenapa harus ada perjuangan terhadap humanisme ini, karena adanya penindasan dari manusia itu sendiri, terutama dari manusia yang kuat ke manusia yang lemah. Katakanlah raja ya, penguasa yang feodal, yang diktator, yang otoriter, bahkan nyawa itu menjadi barang yang sangat murah. Kemudian manusia sadar ya, rakyat yang lainnya semakin sadar karena seiring dengan bertambahnya ilmu manusia itu sendiri, kok begini ya gitu. Kan saya ini manusia,
Gue manusia, lu walaupun raja manusia. Kenapa lu menindas manusia? Kenapa manusia membunuh manusia dengan tanpa rasa berdosa, mentang-mentang penguasa? Itu kurang lebih ya. Jadi adanya penindasan. Namun setelah masuk ke bangsa-bangsa timur misalnya, katakanlah Indonesia sebagai bangsa timur, ada yang harus kita pilih dan pilah. Mana yang dapat kita ambil dari nilai positif HAM yang bersifat universal tersebut. Karena ya, secara filosofi ada hal yang cukup mendasar ya, perbedaan konsepsi HAM yang universal dengan HAM yang kita anut sebagai bangsa timur. Pertama, secara dalam filsafat politik pun pernah saya sampaikan di mata kuliah Pancasila ya, bahwa dasar berkembangnya humanisme barat itu karena individualis ya. Karena individualisme. Nah, individualisme humanisme barat itu murni ya, manusia memperjuangkan sisi kemanusiaannya. Manusia digambarkan sebagai insan yang bebas, makhluk yang merdeka. Tak bisa, setiap individu itu adalah merdeka. Secara kodrat, tak bisa diganggu oleh siapapun, direnggut oleh siapapun. Benar-benar manusia saja. Yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan manusia di dalam dunia barat khususnya ya, yang sekarang mungkin menjadi budaya HAM universal itu diperjuangkan. Misalnya ketika kita berjuang menolong orang, menolong manusia. Apa sih kamu menolong orang itu? Ya karena kemanusiaan saja gitu. Tidak ada hal lain. Tidak ada unsur lain dalam diri manusia ya kecuali manusia itu sendiri. Apapun itu alasannya. Memang tak peduli latar belakang suku, ras ya, agama ya. Manusia. Sementara dalam budaya timur, dalam budaya agama, dalam budaya religius ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Artinya ada hukum manusia, manusia itu dibatasi oleh kekuasaan Tuhan. Inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar ya, antara konsep HAM sebagai manusia merdeka dan manusia sebagai insan Tuhan. Yang pada akhirnya nanti akan menjadi persoalan mekanisme penegakan secara politik hukumnya di setiap bangsa dan negara. Nah, budaya HAM di Barat yang akhirnya menjadi paham liberalisme ya, melahirkan nasionalisme dan akhirnya melahirkan kemerdekaan setiap bangsa-bangsa karena mereka merasa ya perjuangan menegakkan HAM gitu kan. Nah, kita tarik ke Indonesia ya, kita yang katakanlah menjadi mengawali budaya modern di tahun 45 dengan adanya negara Republik Indonesia. Apakah ada konsep HAM nggak sih yang pada saat mendirikan negara Indonesia ya, kita dianggap sebagai negara modern karena paling tidak ya memenuhi unsur negara modern yaitu dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Bahkan jauh sebelum republik ini diproklamasikan. Dalam konstitusi itu kan paling tidak ada 3 hal yang harus diatur oleh setiap negara ya. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan tadi ya. Kenapa harus dibatasi? Karena kekuasaan itu kalau manusia tak dibatasi akan menindas manusia yang lainnya, penguasa itu. Itu kecenderungannya seperti itu. Makanya dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi harus ada batasan kekuasaan. Selain dibatasi juga yang kedua adalah dibagi-bagi, ada pembagian kekuasaan. Bukan hanya satu orang, bukan sorok kalir ya, tapi bukan hanya single fighter, tapi ada pembagiannya. Bukan orang per orang, tapi lembaga. Yang paling populer misalnya ada 3 lembaga dalam konstitusi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namanya bisa bermacam-macam ya. Presiden, DPR, MPR, MK, KY, dan sebagainya. Yang penting ada pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Itu kita lihat filosofi bangsa kita. Ya. Sebelum kita merumuskan dasar negara, merumuskan konstitusi negara yaitu UUD 45, kita merumuskan dasarnya dulu. Yaitu disepakatilah yang bulan ini kita peringati ya sebagai hari lahirnya Pancasila katanya. Dari 5 sila itu, kira-kira sila mana yang
berbicara masalah manusia? Atau berbicara masalah HAM? Kan ada inti setiap sila kan? Coba sila keberapa? Saya panggil aja ya, Susi Ratnasari. Dalam Pancasila, sila keberapa yang berbicara khusus mengenai HAM? Sri Resa Awuli, Muhammad Riko, Devina, Tipa Adriana, Teti Indrayanti, Neng Salwa, Dede Zaiz Firman, Najmi Mawadah. Sila keberapa coba Najmi? Yang berbicara masalah HAM dalam Pancasila. Dea Siska. Rahma Nur Azizah. Rahma Nur Azizah. Ini bisa dengar suara saya nggak? Yang saya panggil? Bisa, Pak. Menurut Bisa, kamu Pak. sila keberapa? Kurang dengar suaranya, kurang jelas. Coba Depa. Depa, halo? Iya, Pak. Menurut kamu apa? Rahma Nur Azizah. Ulangi. Menurut saya sila kelima, Pak. 5. Dea Siska. Menurut saya sila kedua, Pak. Apa bunyinya? Masa tidak hafal bunyinya apa? Bapak, mesti sila kedua salah. Tia Nurmalia coba sila keberapa? Nggak apa-apa. Coba dulu apa yang udah saya tanya nggak apa-apa saya lewat. Tia Nurmalia? Menurut saya kedua, Pak. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memang secara spesifik sila kedua berbicara masalah manusia. Yang bagaimana manusianya yang adil dan beradab. Ya, itu adalah konsep HAM ya. Jadi kalau PBB baru mendeklarasikan tahun 48, maka kan sebelum lahir PBB kita sudah lahir duluan ya Pancasila dan Indonesia itu. Dan sudah ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pun saya sering kali mengatakan ada. Ya. Adapun memang di masalah penegakan HAM yang pandangan umum ya kita dianggap baru serius dalam hal HAM setelah reformasi. Walaupun tetap aja kan penegakannya dirasa yang Anda bilang tadi kurang adil dalam hal penegakannya. Oke, kita bicara konsep dulu ya. Konsep HAM kalau kita berbicara Pancasila, walaupun tadi ya kalau kita lihat orang universal, orang barat menganggap bahwa manusia ya makhluk yang manusia saja gitu kan. Tidak terikat oleh manusia lain, tidak terikat oleh Tuhan sekalipun. Karena mereka sekuler gitu kan pandangannya, individualis. Sementara Pancasila walaupun kita dibagi menjadi 5 sila, setiap sila punya inti-inti silanya, tetapi dalam sistem filsafat kita tidak bisa kita lepas satu persatu antar sila itu saling berhubungan, saling berkaitan, saling mengkualifikasi. Oke, kita mengakui manusia yang adil dan beradab. Tapi manusia itu yang bagaimana? Ingat sila pertama. Tentang apa sila pertama? Tentang apa coba? Ada yang masih ingat sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang apa sila pertama kita? Ketuhanan. Ketuhanan. Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Artinya manusia dalam pandangan Pancasila adalah manusia sebagai insan Tuhan ya. Manusia dibekali oleh kebebasan dalam berpikir, bertindak, membuat regulasi, membuat aturan, membuat hukum. Tetapi jangan sampai hukum yang dibuat oleh manusia Indonesia itu bertentangan dengan hukum Tuhan, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga itulah perbedaan filosofi dan perjuangan HAM universal dengan HAM di Indonesia. Harusnya seperti itu. Walaupun memang mau tidak mau kadang-kadang isu-isu HAM internasional dibawa ke HAM-HAM nasional ya. Apalagi setelah reformasi karena dengan dalih kebebasan. Misal ya, manusia itu diberikan kodrat, naluri yang berbeda-beda karena bebas ya. Bahkan untuk mencintai dan dicintai pun manusia itu bisa bebas. Sampai ada perjuangan misalnya, maaf ini ya, ini juga harus Anda ketahui tentang LGBT ya. Tentang perkawinan, tentang hubungan sesama jenis. Tadi ya, ini menarik misalnya. TWK, KPK ada yang bertanya. Itu melanggar HAM tidak? Memang ada beberapa pertanyaan individu, pribadi misalnya. Kenapa? Cerai. Apa alasan bercerai? Ada yang jawab misalnya. Karena perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin. Masa karena perbedaan jenis kelamin bercerai itu kan? Berarti ada gangguan itu kan ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Ini hanya sebatas ini aja. Tidak sedikit juga ya, mungkin ada di kita ada kaum LGBT ya di Indonesia yang berjuang atas dasar HAM yang sama dengan HAM yang dibawa oleh Barat. Beberapa negara Barat ada yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya. Belanda, ya, Prancis, Australia, dan Amerika Serikat tahun 2016 telah melegalkan undang-undang perkawinan sesama jenis legal ya. Kenapa di kita tidak? Berarti kita melanggar HAM dong, gitu kan? Nah, ingat, ada batasannya ini, tolong ya, bagi teman-teman dengan mentang-mentang kaum intelektual, kaum internasional, kita punya hukum nasional, kita punya nilai nasional, kita punya nilai agama. Sekali lagi ya, dalam pandangan agama, ya, bahwa LGBT adalah penistaan mungkin ya gitu, penyimpangan terhadap ajaran agama ya. Dari kisah-kisah kaum Nabi Lut dan sebagainya kan ini sudah jelas ya. Dalam pandangan Islam, saya tidak tahu agama lain yang jelas. Tiap Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan lah intinya begitu ya, laki-laki perempuan. Jadi kalau ada yang penyimpangan seksual berarti itu adalah penistaan terhadap agama, gitu kan, atau pelanggaran terhadap agama. Oke itu ya, jadi jangan sampai kita keliru. Apapun sebenarnya ya, kita ambil nilai positif perjuangan HAM di Barat yang secara filosofi berbeda ya, penerjemahannya. Freedom of speech mungkin ya, kebebasan berbicara, berpendapat. Di kita mungkin tidak biasa berbicara terlalu bebas gitu kan. Ada sopan santunnya. Bagi mereka ya terlalu terbuka. Itu silakanlah. Nanti regulasi aturan itu negara kita telah berusaha untuk berupaya untuk mengatur tentang kebebasan berbicara dan berpendapat. Ya. Selama dapat dipertanggungjawabkan. Freedom of religion ya, kebebasan beragama. Di kita mungkin agama bebas ya, menjamin kebebasan beragama dan berketuhanan. Tapi ada batasannya juga ya. Tidak semua agama, tidak semua keyakinan, tidak semua kepercayaan. Itu juga harus tunduk patuh pada budaya, filosofi, dan sosial historis bangsa Indonesia. Kalau di bangsa lain, Amerika Serikat misalnya, orang-orang liberal, sekuler, tidak peduli, silakan, agamanya bebas. Bahkan mau tidak beragama pun silakan. Tapi ya itu, mereka jangan sampai membawa paham-paham HAM universal, kemudian nanti malah memperkeruh suasana ketentraman filosofi HAM di Indonesia. Ya. Freedom of fear, freedom of from one, ya ada banyak hal ya, ada 4 dari Roosevelt itu tentang konsep HAM. Tapi apapun itu ya, kita harus bisa membedakan mana kategorinya HAM burger, kita HAM yang berketuhanan ya gitu. Ya, di Barat kan hamburger gitu ya. Karena tadi perjuangan kaum LGBT pun bagian dari perjuangan hak asasi manusia. Itu juga harus kita pahami.
betul ya dengan kita kalau kita mau yakin terhadap bangsa kita, terhadap Pancasila, bahwa kita selama ini tetap menganggap bahwa hukum agama itu adalah bagian terpenting, bahkan nilai dasar, bahkan sumber hukum nasional ya. Jadi tadi kalau ada pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan ditanyakan pilih Quran ataupun Pancasila, itu jelas-jelas yang sangat menyakiti mungkin ya bangsa Indonesia sendiri yang berpaham Pancasila secara lurus ya. Kecuali memang mereka punya tafsir lain terhadap ideologi ya. Yang itu sudah jelas ya, kita punya pengalaman pahit terhadap ideologi yang sangat menyakitkan, bahkan terjadi pertumpahan darah. Oke, itu tentang perbedaan konsepsi HAM Barat dan Indonesia. Yang kedua kita mengerucut ke masalah penegakan HAM ya dan hukum. Yang kita bahas minggu lalu kan tentang hukum, sekarang tentang penegakan HAM-nya. Kita berbicara secara umum dulu. Ada kasus pelanggaran hukum, kejahatan pembunuhan misalnya. Itu kan pelanggaran hukum. Saya mau tanya, apakah pembunuhan melanggar HAM tidak? Secara prinsip ya. Orang jahat, orang melanggar HAM tidak? Orang yang jahat. Melanggar, Pak. Melanggar HAM. Melanggar, Oke. Ketika melanggar HAM, lalu bagaimana kan orang yang bersalah itu? Dihukum. Dihukum. Contoh hukuman itu apa? Contoh hukuman bagi pelanggaran hukum, bagi pelanggar. Bagaimanakan hukumannya? Didenda. Didenda. Itu pelanggaran ya. Kalau kejahatan? Contoh hukuman bagi penjahat apa? Bagi terpidana? Apa? Di penjara, Pak. Orang di penjara. Oke. Itu dulu. Ketika orang di penjara itu orang dilanggar gak HAM-nya, haknya? Dilanggar, Pak. Iya. Dilanggar ya. Selain di penjara, dibagaimanakan? Contoh hukuman paling berat apa? Hukuman mati. Dihukum mati. Orang dibunuh, dihukum mati, dilanggar gak HAM-nya? Dilanggar. Jelas dilanggar. Karena hak yang paling utama adalah hak hidup. Ya. Di samping ada hak berbicara, berpendapat, juga ada hak hidup. Jadi kalau ada pembunuhan, legal maupun non-legal, itu sudah menjadi pelanggaran terhadap HAM prinsipnya. Tetapi dalam konsep penegakan hukum, ya, dalam konsep sanksi hukum, mau dipenjara kayak, mau dibunuh kayak, dihukum mati, maksudnya itu HAM dikesampingkan gitu ya. Karena kan dari teori sebab akibat ya. Makanya jangan mengganggu orang lain, jangan merampas hak orang, maka hak kamu pun akan dirampas oleh sanksi hukum tersebut. Ya. Nah, oke, itu dari sanksi jelas ya. Jadi jangan sampai kenapa kok hukuman mati melanggar HAM? Betul, melanggar HAM. Tapi kalau nggak dihukum bagaimana? Kan butuh rasa keadilan juga gitu kan. Nyawa dibayar nyawa, itu kan bahasa umum kan ya. Rugi dibayar rugi misalnya ya. Tapi kan harus ada proses yang adil. Nah, namun yang berikutnya yang belum kita atau Anda harus saya luruskan ya, terkait dengan perbedaan antara hukum secara umum, tindak pidana umum ya, dan tindak pidana yang kategori kejahatan terhadap hak asasi manusia. Walaupun misalnya membunuh, ya, orang saling bunuh karena berebut pacar misalnya, atau karena niat membunuh. Tidak semua itu kategorinya akan masuk ke penegakan HAM, gitu kan? Karena ada hukum yang telah dibahas minggu lalu oleh kita, yaitu hukum pidana, itu kan? Kalau hanya kejahatan pembunuhan biasa, itu masuk ke dalam kategori sekali lagi kejahatan biasa, yaitu pidana umum ya, kepolisian, di pengadilan dan divonis oleh pengadilan umum. Sementara kalau HAM siapa yang mengurusnya? Dalam undang-undang kita yang setelah reformasi telah ada, bahkan ada lembaga khusus, Komnas HAM ya, dan nanti akan ada pengadilan HAM, bahkan ada pengadilan hukum internasional ya, pengadilan HAM internasional. Kalau itu dirasa perlu, ketika hukum nasional tidak mengganggu. Tapi memang kita harus jujur ya, dari sekian banyak pelanggaran HAM
yang terjadi di Indonesia, kita belum melihat adanya pengadilan HAM yang benar-benar terjadi di kita ya. Kalau proses mungkin banyak, walaupun tidak semua ditangani oleh Komnas HAM. Tidak semua laporan ditangani. Kira-kira apa sih yang membedakan antara proses pengadilan HAM dengan pengadilan umum? Nah, ini juga harus kan sama prinsipnya oke, prinsipnya semuanya melanggar HAM ya. Bahkan kita mengganggu orang lain pun dianggap pelanggaran HAM. Jangan sampai mentang-mentang kamu misalnya mengganggu, kamu menghina saya. Kamu memutarbalikkan fakta misalnya atau memberikan hoax, memfitnah saya. Merasa diganggu kan hak Anda gitu kan. Tetapi ini masuknya kategorinya kemana? Apakah Anda mau lapor langsung ke Komnas HAM? Atau hanya kejahatan biasa? Atau apakah pencemaran nama baik misalnya ya? Rasisme misalnya. Kalau rasisme dan sebagainya itu kemana? Termasuk tadi ya, apakah masalah Papua, walaupun memang itu ada unsur ya, suku Papua yang dianggap sebagai suku yang didiskriminasikan ya, sebagai suku yang mungkin minoritas dari sisi agama dan sukunya, tapi itu sampai nggak sih ke pengadilan HAM? Ya. Atau hanya sampai pada proses hukum biasa saja misalnya, ke pengadilan biasa saja, tindakan pidana biasa. Jadi tidak semua, sekali lagi ya, tidak semua pelanggaran HAM harus masuk ke pengadilan HAM ya. Yang bagaimana sih yang sebenarnya yang paling bisa dianggap sebagai perilaku melanggar HAM menurut pengadilan HAM ya? Dua ciri saja. Yang pertama dari pelaku. Siapa sih pelakunya? Siapa coba pelaku dari pelanggaran HAM? Yang umum, yang khusus ya, yang HAM bukan HAM yang umum. Kira-kira siapa? Kalau dalam kasusnya ditangani oleh Komnas HAM dan akan masuk ke pengadilan, siapa kira-kira pelakunya? Manusia orang yang lebih berkuasa. Ya, siapa? Manusia yang lebih berkuasa. Manusia yang berkuasa. Siapa contohnya? Kalau manusia yang lebih berkuasa, kalau kejahatannya individu itu juga kategorinya tidak, misalnya DPR korupsi misalnya, anggota DPR korupsi. Itu kan yang korupsi bukan dia sebagai anggota DPR, yang bukan DPR yang salah, tapi dia pribadinya gitu kan, bukan kelembagaannya. Nah, pelaku dari pelanggar HAM adalah institusi, lembaga. Ada demonstrasi misalnya, siswa STM dan mahasiswa demo anti KPK, maaf, demo menolak undang-undang KPK. Lalu ada aparat keamanan, polisi, tentara menjaga demonstrasi. Karena mengarah kepada anarkis, akhirnya polisi, tentara membuat brutal ya, menembak membabi buta misalnya, banyak korban nyawa dari aktivis yang demo tersebut. Maka itulah contohnya ya, salah satu contohnya. Pelanggaran terhadap waktu reformasi juga ada demonstrasi ya, banyak mahasiswa yang menjadi korban. Nah, bahkan dulu kasus Poso, Ambon, Mesuji di Lampung ya. Bagaimana jadi tindakan aparat, biasanya tindakan aparat yang dari pelakunya adalah institusi aparat, termasuk juga mungkin aja bisa aja presiden misalnya ya, memerintahkan supaya TNI Polri untuk silakan ada yang rusuh, bunuh saja misalnya ini ya, walaupun bahasanya tidak langsung seperti itu, tapi ada ya terbukti dalam pengadilan HAM bahwa itu atas saran presiden misalnya untuk melakukan upaya seperti itu. Ya tergantung nanti ya. Makanya di kita memang masih campur tangan dari politik gitu. Akhirnya ya di kita pelaku-pelaku pelanggaran yang menyangkut kebijakan negara, yang menyangkut institusi di kita belum sampai ke ranah pengadilan ya. Bahkan ada bahasa yang disebutkan di Indonesia itu sejahat-jahatnya presiden di Indonesia ya, siapapun dari mulai Soekarno sampai sekarang tidak pernah ada yang masuk ke pengadilan atau divonis oleh pengadilan ya. Karena kita dianggap sebagai bangsa yang mudah memaafkan dan mudah melupakan ya. Untuk presiden khususnya gitu kan. Beda dengan negara lain ya. Coba Anda lihat ya, negara banyak yang baru setelah jadi presiden terbukti bersalah, diarak oleh rakyatnya di demo, akhirnya dieksekusi, bahkan ada yang dihukum mati ya. Itu mantan presiden di negara lain ya. Karena mungkin di dalam negara-negara lain itu antara hukum dan politik sudah terpisah gitu kan. Tidak melihat lagi
siapapun. Kalau yang namanya pengadilan tidak melihat siapa dia, apakah mantan presiden ataupun mantan tukang beca, tidak dilihat karena semuanya telah sebagai rakyat kan kalau sudah masuk ke pengadilan. Oke, jadi itu paling tidak itu prinsipnya ya. Memang kita lihat ya beberapa kasus pelanggaran HAM di kita belum masuk ke pengadilan ya, HAM khususnya, bahkan belum ada vonis pengadilan. Jadi masih dalam upaya penegakannya. Dan yang kedua dari korbannya. Korbannya adalah ya banyak ya, itu lebih dari satu. Para demonstran ketika di Lampung misalnya ya, konflik tanah misalnya antar suku, antar pemilik tanah yang rakyat lemah dan rakyat besar, dan rakyat punya kuasa, punya pemodal, di backing oleh aparat misalnya. Aparat membabi buta membunuh rakyat yang tidak punya kekuasaan itu, gitu kan. Atas bayaran dari kelompok masyarakat yang memiliki modal dan terjadi aksi saling membunuh dan pembunuhan oleh aparat. Itu contoh. Jadi dari korban dan pelaku. Jadi sekali lagi ya tidak semua pelanggaran HAM itu masuk ke semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran hukum itu masuk ke penegakan HAM karena ada beberapa ranah-ranah khusus yang dikelola oleh Komnas HAM ya ataupun pengadilan HAM ya. Lalu bagaimana peran mahasiswa dalam hal ini dalam menyikapi ketidakadilan ya, baik hukum maupun HAM ya. Jadi ya dalam catatan sejarah ya bukan hanya sebatas penyambung lidah. Dalam keadaan tertentu kalau memang sudah benar-benar terjadi chaos, kekacauan, ketidakadilan ya, bisa berperan lebih besar ya. Kita lihat saya sering mengulang bagaimana sejarah 98, sejarah 66, sejarah 45, betapa besarnya, betapa sentralnya peran mahasiswa dalam hal perubahan akibat ketidakadilan ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Ada beberapa hal mungkin yang belum saya sampaikan di materi HAM. Nanti kita selesaikan di materi penguatan di menjelang UAS ya. Hal-hal yang belum kita pahami bersama. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat. Waalaikumsalam.